Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 191, Jahat. Kakek Sen memiringkan kepalanya dan menatap Mukiki setelah mendengar itu. Dia bertanya padanya, siapa yang mengajarimu semua ini? Apa? Mukiki pura-pura tidak mengerti maksudnya. Mungkin ayahmu atau Sen Xiao. Merekalah yang benar-benar jahat, kata kakek Sen kepada Mukiki. Mungkin karena aku sudah banyak mendengar tentang taktik-taktik itu dan itulah alasannya. Kadang-kadang, Jing Yun bercerita tentang Seng, jadi, aku belajar sedikit di sana-sini. Dia tidak sanggup menyebut Seng Xiao sebagai pamannya. Jadi, dia langsung melewatkannya. Ayah, mengapa tidak baik jika mengingat keadaan Kiki sekarang? Dia cerdas dan tidak akan dijebak oleh siapapun. Akan lebih buruk jika dia menyerupai kita. Huang Yu berbalik dan menatap Mukiki lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia tampak sedikit bersalah dan bersyukur pada saat yang sama. Kiki, aku telah berbuat salah padamu. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Lupakan saja. Meskipun aku tidak punya hati yang besar, kalian juga bukan penjahat. Kalian hanya dibohongi oleh orang lain. Senlin ingin meminta maaf padamu. Aku akan meneleponnya sekarang. Kemudian, Huang Yu memutuskan untuk pergi ke kamar Senlin. Namun, Mukiki mengerutkan bibirnya. Kakek, aku masih harus belajar setelah ini. Aku akan kembali ke universitas sekarang. Dia ingin meminta maaf kepadaku. Namun, itu tidak berarti aku akan menerimanya. Sebenarnya, Senlin bersembunyi di sudut. Dia ada di sana ketika Rong Junhan dan putrinya tiba di keluarga Sen. Dia menyaksikan bagaimana Mukiki bertarung seperti dewa perang dan mengalahkan Rong Junhan. Dia malu karena akhirnya menyadari bahwa dia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan seorang gadis berusia 18 tahun. Jadi, dia tidak bisa memaksakan diri untuk muncul di hadapan Mukiki. Kemudian, dia meminta bantuan pengacara untuk menyiapkan surat cerai. Dia ingin meminta ganti rugi kepada Yu Jing karena telah menyebabkan dia merasa kesal. Bahkan Mukiki pun tahu bahwa seseorang tidak boleh menoleransi barang-barang miliknya. Mengapa dia harus terus bertindak seperti seorang pengecut? Pengacara itu pergi menemui keluarga Yu keesokan harinya. Ia menyatakan tuntutan Senlin dengan jelas. Yu Jing melompat dari tempat duduknya setelah mendengar itu. Apakah dia marah? Aku bahkan tidak memintanya untuk mengganti rugi atas hilangnya waktuku. Nona Yu, ini tergantung pada bagaimana hakim menilai kasus ini. Jika terbukti bahwa Anda memang merencanakan pernikahan palsu terhadap Tuan Senlin, maka dia berhak meminta ganti rugi dari Anda. Keluar. Kalau begitu, berarti kita akan bertemu di pengadilan. Mukiki mengetahui kejadian menarik ini pada siang hari. Dia berseru dalam hatinya. Akhirnya, Senlin tahu bagaimana cara melawan. Tentu saja, dia sama seperti sebelumnya. Dia akan memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda mulai sekarang selama dia mulai mengambil langkah pertama. Setelah 2 hari, mereka mendengar bahwa Akademi Tari Rong Junhan hancur. Tidak seorang pun tahu secara rinci siapa yang melakukan itu dan apa alasannya. Mereka menduga bahwa itu mungkin keluarga Sen, terutama Senlin. Namun, Mukiki tahu betul apa yang telah terjadi. Jika Senlin mampu melakukan hal seperti itu, tentu saja dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Jadi, dia mengutarakan keraguannya kepada Seng Xiao setelah sampai di rumah. Dia ingin Seng Xiao membantunya menghilangkan keraguannya. Senyuman terlihat di wajah tampan Seng Xiao setelah mendengar itu. Apakah kamu tidak punya kandidat lain yang lebih cocok di hatimu? Itu bukan kakek atau Senlin. Paman kedua dan bibi kedua tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Paman ketiga dan bibi ketiga tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi, orang yang tersisa adalah dia. Benarkah? Mukiki menghitung orang-orang dengan jarinya. Dia kemudian bertanya pada Seng Xiao. Jawabannya ada di hatimu. Kenapa kau ingin bertanya padaku? Seng Xiao menjawab dengan nada bercanda, jangan bilang kau tidak tahu bahwa dia adalah orang yang akan membalas dendam atas kesalahan yang dilakukan orang lain padanya. Mukiki merasa bahwa apa yang dikatakan Seng Xiao memang masuk akal. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tapi, dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap dengan benar sekarang. Itu tidak penting selama dia punya uang. Rong Junhan berutang pada Seng Jianchuan. Dia pasti akan membalas dendam padanya. Kalau tidak, itu terlalu tidak adil untuk dirinya sendiri. Jika ini benar, ayahku terlalu keren. Bagaimana denganku? Tentu saja kamu lebih dari itu karena dia sudah tua sekarang. Mukiki duduk di kaki Seng Xiao. Xiao Xiao, kenapa kamu cemburu karena ini? Seng Xiao memegang pinggul Mukiki dan dia tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata kepada Mukiki dengan serius, ayahmu pintar. Itu sebabnya kamu juga jenaka. Selain itu, aku khawatir kita tidak bisa menyembunyikan hubungan kita darinya setelah dia pulih sepenuhnya. Akhir seperti apa yang kau inginkan? Mukiki bertanya kepada Seng Xiao.
Itu karena dia tidak tahu harus berbuat apa mengingat keluarga Seng adalah keluarga yang kuat dan berpengaruh. Dia tidak yakin berapa banyak yang harus dia capai agar diterima oleh keluarga Sen. Dia bahkan tidak tahu apakah Sen Jianchuan akan menyetujui hubungan mereka atau tidak. Seng Xiao terdiam beberapa saat. Kemudian, dia memeluk Mu Qi. Aku tidak khawatir jika ayahmu menentang kita. Aku hanya khawatir jika dia ingin bertarung denganku. Apakah kamu takut padanya? Seng Xiao tertawa. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menyentuh hidung Mu Qi. Kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Dia sudah tua sekarang. Berdasarkan pengamatannya, Sen Jianchuan sangat menyayangi putrinya. Namun, dia tidak akan bertindak gegabah karena Seng Xiao dan Qi memiliki hubungan yang berbeda sekarang. Terlebih lagi, Sen Jianchuan tahu bagaimana keadaan di keluarga Sen. Tentu saja, dia ingin putrinya menikmati kebebasan. Semua ini akan terjadi jika dia mengetahui tentang hubungan rahasia mereka. Seng Xiao dan Mu Qi menduga bahwa Sen Jianchuan adalah dalangnya. Itu memang benar. Itu baru langkah pertama, menghancurkan Akademi Tari Rong Junhan. Di sisi lain, Papa Yu hanyalah seorang pelukis palsu yang tidak memiliki bakat dan kemampuan sejati. Dia melanggar hukum dan memanipulasi berbagai macam taktik untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Semua reputasinya dibeli dengan uang Rong Junhan. Jadi, cukup mudah jika seseorang ingin menghancurkannya. Memang benar Sen Jianchuan terbaring di ranjang sakit sepanjang hari. Namun, perawat selalu menceritakan kepadanya semua gosip yang didengarnya. Selain itu, kakek Sen telah menemukan sesuatu melalui penyelidikannya. Jadi, Sen Jianchuan dapat menemukan cara untuk mengatasi mereka bertiga. Kakek Sen menduga bahwa putra sulungnya juga merupakan dalang di balik semua ini. Jadi, dia bertanya kepada putranya saat yang lain tidak ada, apakah kamu memerintahkan seseorang untuk pergi dan menghancurkan akademi tarinya? Saya bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Apakah kamu berbohong padaku sekarang? Kamu masih punya teman, kan? Apa yang tidak bisa kamu lakukan jika kamu menghubungi mereka? Kakek Sen mengedipkan mata padanya. Kenapa kamu tidak berubah setelah bertahun-tahun? Seng Jianchuan tidak membantah lagi. Tidak ada yang perlu disembunyikan di depan ayahnya sendiri. Dia hanya bisa menjawab dengan suara yang dalam dan pelan, aku sudah menahan rasa sakit selama lebih dari 10 tahun. Aku bahkan sudah kehilangan masa mudaku. Ini baru permulaan, menghancurkan akademi tarinya. Aku pasti akan memaksanya untuk membayar kembali apa yang telah dia hutangkan padaku. Kakek Sen menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu. Qi dan aku tidak akan peduli tentang ini. Jangan libatkan dia dalam kekacauan ini. Aku tidak akan membiarkan dia tahu. Tentu saja, dia bisa menebak kebenarannya. Dia sama sepertimu. Dia cukup jenaka. Kakek Sen mencibir. Tapi, dia tampak puas. Lebih baik menjadi jenaka daripada diganggu orang lain. Di sisi lain, Rong Junhan adalah orang yang paling marah sekarang. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun ini hancur. Dia tidak tahu berapa banyak yang akan dia rugikan. Dia tahu bahwa itu adalah keluarga Sen tetapi dia tidak tahu siapa di antara mereka yang melakukan itu padanya. Orang yang paling mungkin melakukan itu adalah Mu Qi. Namun, dia merasa bukan begitu cara Mu Qi menghadapi masalah. Sepertinya itu, Sen Jianchuan dari masa lalu. Tiba-tiba, Rong Junhan merasa dirinya sudah gila saat memikirkan Sen Jianchuan. Bagaimana mungkin dia meragukan orang yang tidak berguna dan bahkan tidak bisa berbicara dengan baik?